Gua yakin ini update yang paling nggak disukai sama seller. Bener nggak? Karena kan kayaknya kemarin tuh banyak seller pada nuntut ke pemerintah buat biaya admin makin kecil. Bener nggak? Ya memang sih setelah itu ada aturan. Ada aturan yang lebih baru guys. Yaitu nanti setiap e-commerce itu langsung potong PPh kalian dari penghasilan. Dedededeng, nah, kan? Gua nggak tahu nih, kalian dengar kabar ini kayak gimana sih? Memang sih sebenarnya sebagai warga Indonesia yang baik harusnya kita memang bayar PPh ya. Tapi memang kita bayar PPh kan ya. Cuman kalau langsung dipotong tuh berasa gimana nggak sih? Gitu kan kayak wah kepotong nih gitu kan. Nah, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, aturan pajak di Indonesia itu kan harusnya adalah kita melaporkan, bener nggak? Nah, ketika langsung dipotong, ya jadinya udah bukan melaporkan lagi kan. Memang nanti kita bisa lapor lagi gitu kan. Harusnya gini, semua seller pasti kena yes, tapi ada yang nggak kena. Kalau kayak gini bisa jadi langsung kena karena pelaksanaan itu yang kita kagak ngerti gitu kan. Nah, aturan itu sebenarnya kayak gimana sih? Yuk, di sini kita bakal bahas detail. Jadi, menurut artikel bisnis.com tanggal 17 Juni 2026, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto bilang dimintakan tahun ini, bulan Juli. Dia bilang mudah-mudahan, guys. Kita yang kayaknya jangan mudah-mudahan deh gitu. Enggak. Jadi ini adalah bagian dari PMK soal PMSE, jadi platform besar itu dari tunjuk jadi pemungut. Nah, sebenarnya apa sih PPh 22 via marketplace ini? Nah, ini intinya adalah pajak penghasilan dipungut di muka dari penghasilan bruto atau omset seller. Cara kerjanya, setiap transaksi atau payout kamu di platform itu langsung ada potongan otomatis 0,5%. Platform kumpulin dan setor ke DJP. Nah, tapi kita tetap wajib lapor pajak SPT tahunan, bukan berarti lu nggak usah ngapa-ngapain ya. Tapi potongan ini bisa jadi kredit pajak. Nah, bukan final sepenuhnya untuk semua, tapi untuk yang pakai tarif final UMKM. 0,5% dari omset ada skema khusus. Jadi intinya mulai Juli platform bakal potong otomatis. Siapa aja yang bakal kena? Dan thresholdnya berapa? Nah, kalau sebenarnya dari aturan terkait PMK 37/2025 dan update 2026, kalau omset tahunan kalian di atas 500 juta, lu baru kena potong 0,5% PPh 22. Kalau omset kalian di atas 500 juta. Nah, kalau omset lu di bawah 500 juta, yaitu kebanyakan UMKM, sebenarnya bisa bebas potong asal kirim surat pernyataan omset ke platform. Plus data NPWP atau NIK. Nah, platform tetap laporkan data transaksi kamu ke DJP, NPWP, omset, rekening, bukti jual. Jadi meskipun kecil datanya tercapai. Tapi, nah ini nih gue bilang nih, tapi nih. Sekarang gini, omset lo 500 juta setahun itu kan berarti sebulan 40 juta lebih lah ya. Kalau omset lo masih 30 juta, ya belum nyampe 500 juta kan, tapi kan dipotong 0,5%. Bener nggak? Nah itu kayak gimana? Nah sistemnya adalah lo jadi kredit pajak. Kredit itu apa? Lo udah bayar duluan. Nah kalau lo punya income yang lain dan lo belum bayar pajak, itu bisa lo pakai tuh kreditnya. Nah kalau misalnya lo nggak punya income yang lain dan lo nggak punya pajak yang terhutang ke negara, yang jadi masalah adalah nyairin kredit itu, setahu gue ya, kan gue ini ya, sepengalaman gue ya, gitu ya, itu susahnya panjang banget guys. Ya tahu sendiri lah ya, kan tempat kita itu sangat cepat dalam mengambil pajak, tapi ketika merefund agak-agak sulit gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian itu, ini agak rugi sih menurut gue. Kalau misalnya, sebenarnya gini, karena gini, kan kalau dibilang biar bikin playing field seimbang ya, kalau menurut gue, sebenarnya gini, emang kalau di online emang nggak playing field seimbang? Ya, nggak juga lah. Orang yang di online juga tetap kena pajak kok. Sebenarnya kan lu tetap ngelaporin. Gue nggak tahu sih kalau lu ngelaporin apa kagak. Ya kalau kita udah ngelaporin ya, kalau kita ngelaporin gitu ya, udah ngelaporin. Jadi menurut gue sama aja. Cuma ketika dipotong ya ini dia tadi nih. Karena 0,5% itu kan udah dianggap fix. Sedangkan mungkin pajak lu aslinya belum tentu segitu. Kalau lu nggak punya kredit yang lain, artinya lu bakal bayar lebih. Ya mungkin kalau kata apa ya, kalau kata dulu ada presiden Amerika tuh jangan pertanyakan apa yang bisa negara berikan buat kamu, tapi pertanyakan apa yang kamu bisa berikan buat Amerika. Wow, itu kan di Amerika ya. Kalau di Indonesia gimana coba? Ya dampaknya apa? Satu, kalau buat seller pasti margin tipis, udah tipis, makin ketat. Udah mah lu kena admin atau komisi, lu kena ongkir retur, kadang sekarang plus PPh, cash flow uang yang cair ke rekening lebih dikit. Kalau kagak siap, iya bisa bikin kaget, bener nggak? Ya nggak kaget sih 0,5%. Atau kalian bakal kaget nggak nih, kepotong 0,5%? Kaget juga sih kalau kata gue.
Ya sisi positifnya berasa lebih transparan. Bantu kita udah bayar pajak duluan gitu kan. Dan hindari masalah di kemudian hari. Nah, terus solusinya apa gitu kan? Ini kan udah nggak bisa diapa-apain ya. Tadi gue udah jelasin newsnya. Terus langkah apa yang harus lo lakuin? Ini gue mau bahas ada 5 langkah praktis yang bisa lo lakuin. Yang paling penting adalah pertama lo cek omset tahunan. Lo hitung total penjualan 2025, proyeksi 2026, lo bisa lihat dari dashboard Shopee, TikTok Shop, Tokopedia gitu kan. Lalu berapa sih income-nya? Sebenarnya gini sih, kalau kayak yang multi channel ini juga gue rada bingung nih. Setengah persennya satu apa gimana nih? Iya kan? Nah, terus kedua siapin NPWP, data lengkap, pastiin NPWP aktif. Kalau belum punya ya lu urus, gitu kan. Tapi kalau sampai lu harus sampai ngurus NPWP sih, berarti selama ini lu kagak bayar pajak juga sih. Ya udahlah ya, selamat menanggung beban kita yang udah kena ya. Ketiga, kalau omset di bawah 500 juta, lu kirim surat pernyataan, hubungi seller center, minta form pernyataan omset, kirim sebelum Juli supaya tidak langsung dipotong. Ini kalau ini, tapi gua nggak tahu ya, karena gini, jujur gue sempat ngobrol dengan platform, dan mereka bahas sih, kayak mereka juga belum tahu nanti detailnya tuh kayak gimana. Jadi kalau ditanya, lu nanya ke sana, yang sini nggak tahu, yang situ nggak tahu, ya nggak ngerti juga ya. Yang keempat adalah lu review dan sesuaikan pricing. Lu hitung ulang HPP, semua biaya, mulai dari admin, komisi, komisi gitu kan. Ongkir retur, sekarang tambah PPH. Yang pasti lu naikin harga smart atau kurangin biaya yang lain. Harga smart tuh kayak gimana sih? Harga smart tuh ya, maksudnya gini, lu perlu naikin harga kalau belum, tapi ya jangan sampai berlebihan juga dan penjualan lu turun. Yang kelima adalah catat dan siapkan bukti, simpan semua laporan transaksi dan payout. Buat apa? Mana tahu ya. Mana tahu nanti lu disuratin surat cinta sama DJP. Nah, lu butuh adu data. Kalau lu data kagak ada, wah udah deh. Repot gitu kan. Nah, biasanya nih orang pasti bakal nanya gini. Apakah langsung potong Juli? Iya, targetnya sih Juli. Tanggal berapa? Kagak tahu juga. UMKM kecil kena nggak? Ya enggak harusnya kalau dari aturan ya. Nah, cara ngitungnya ya tinggal 0,5% dari omset bruto gitu ya. Nah, jadi itu dia tadi beberapa topik tentang ini yang menurut gue sih ya artinya adalah kalian tuh harus semakin efisien. Kenapa gue bilang harus semakin efisien? Karena gini, kalau misalnya lu jualan cuma ngadu perang harga terus lu bakal capek. Nggak bisa. Harga tuh nggak bisa, jadi lu harus makin efisien. Gimana caranya seefisien mungkin supaya profit lu optimal gitu loh. Profit lu optimal. Nah, ketika profit lu optimal, itu lu bakal lebih gampang buat dapetin penjualan, buat dapetin cuan. Gitu kan, buat efisien gimana ya? Pasti kalau menurut gue efisien susah sih kalau lu kerjain semuanya sendirian. Lu butuh tim, lu butuh orang lain yang buat bantu ngurusinnya. Ya sebenarnya kalau lu bingung, kita di Maya bisa buat bantuin kalian buat ngurusin semuanya. Gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau kalian mau tanya, tulis di komen. Kalau lu ada kagak setuju atau lu punya apa ya, punya cacian gitu ya, atau punya pendapat, tulis di komen juga, gue pengen tahu. Jangan lupa buat like dan share.